puasa, dia datang bawa rantang. Tahu rantangnya? Kalau orang Jawa manci renteng. Ada tumpuk 3, kadang tumpuk 4, dibuka di depan saya. Saya lihat ada ayam goreng, ada begidel, ada kentang, ada daging. Setelah itu dibuka di depan saya, Gus minta didoai. Saya doa. Habis itu dibawa pulang. Haji. Dan itu berjalan 7 hari. Dibawa pulang terus. Ajib. Ini kalau nggak ikut Imam Nawawi nggak bisa nih. Artinya kita tidak boleh ini orang baik ini, cari tabarukan, cari tarokat, cuma lupa sindungan ini. Ini pernah lagi ada, saya tidak menyebut nama, ini orang anggota Jamaah Tabligh. Jangan bilang-bilang, nggak saya sebutkan namanya, tapi anggota Jamaah. Ingat saya dia ikut tabligh. Ke rumah saya bawa ingkung, potongan ingkung. Udah lama, tapi waktu itu saya masih remaja. Dia belum ikut tabligh, akhirnya ikut tabligh. Waktu itu belum ikut tabligh. Bawa ingkung ke rumah saya. Gus, tadi derek mau manakib Syahdil Qadir. Kalau manakib tuh pakainya ingkung ya, ayam utuh. Akhirnya saya, monggo. Kalau suon derek Gus ini, derek, saya ikut. Saya kira kan saya yang disuruh baca manakib. Nuwun sewu yai, yang baca manakib saya sendiri. Ini aneh lagi. Selesai manakib, saya nunggu cukup lama karena manakib panjang. Setelah itu kan doa manakib. Nuwun sewu kiai, yang baca doa saya sendiri. Manakib dia baca sendiri, doa dibaca sendiri. Ingkungnya di depan saya, ayam utuh. Setelah itu dia, nuwun sewu yai, saya bawa pulang setelah itu. Haji. Ini beradab atau gimana ini? Nah, itulah cerita banyak tentang makan. Orang Arab, dalam sastra Arab itu dikenal dengan tufaili. Apa tufaili? Tufaili itu orang nggak diundang makan tapi selalu hadir. Itu menyebut tufaili. Itu dalam sastra Arab dikumpulkan khusus. Saya dulu belajar itu at-tufaili. Dia pokoknya ada undangan manten, ada orang punya manten, dia hadir, dia dapat undangan, pokoknya yang penting makan. Ada orang mengkhitankan anak, tidak kenal, dia hadir, yang penting makan. Orang punya gawe ulang tahun keluarga, acara keluarga, dia hadir, yang penting makan. Bupati, di pendopo, di kantor-kantor, dia datang terus, yang penting makan. Itu namanya tufail. Sampai dia menghafalkan ayat-ayat Quran dan hadis yang menceritakan makan bersama. Dia hafalkan untuk dalil. Begitu ditangkap, kamu gak dapat undangan. Kok ikut makan? Hadisnya Nabi, ta'amul wahid yakwisnen. Makan jatah orang satu harus dicukupkan orang dua. Undangan 100 harus dicukupkan 200. Maka saya ikut. Haji, dia hafal. Maka ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Tufail. Namanya Tufail. Bisa dibaca dalam kitab Al-Adqiya karya
Ibnu Jauzi, bisa dibaca dalam sebuah kitab Al-Mustadraf fi kulli fardin mustadraf. Itu tentang makan. Nah, kita orang dakwah harus santun dalam makan. Jangan berdiri. Ada resepsi prasmanan. Kita ini jamaah dakwah. Jangan terus ambil bandeng, ditumpuk sama opor ayam, tumpuk cumi, tumpuk soto, nyumbangnya cuma 17.000. Tidak boleh begitu, ini makruh mughalladah. Tidak ada kitabnya itu makruh mughalladah ya. Gak sopan. Kita orang dakwah, kita orang ikut ulama kita India, ulama kita Pakistan, ulama kita di Pakistan, di India, di Deoband, di Lucknow, di berbagai negara, ulama-ulama kita tidak mau makan berdiri, antri terus ambil sana, ambil sini. Apalagi kita sudah disebut kiai atau ustaz. Kesana ambil, jangan. Jangan. Itu nanti ini menyangkut adab makan ya. Adab makan. Karena ini penting sekali untuk memberi contoh nafsu kita. Karena dalam Al-Quran makan itu menjadi pembeda antara muslim dan yang belum dapat hidayah. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'un. Biarkan mereka makan cara mereka yang bukan muslim. Kita jangan ikut-ikut. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Sudah soal makan. Dari kata jasad. Yang keempat, jisim. Jisim ini ingat saya dalam Al-Quran satu kali dalam Al-Quran. Sedangkan atsam juga satu kali dalam Al-Quran. Al-Quran bicara tentang jisim. Bastotan fil ilmi wal jismi. Nanti saya kasih doa, ijazah doa terkait semua kebutuhan hidup supaya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya enggak pakai mahar. Enggak usah pakai mahar doanya ini. Ya. Jadi bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu kekuatan di dalam ilmu dan jisim. Mohon maaf dengan kerendahan hati kami, semua saudara. Kita semua saudara. India, Pakistan, Bangladesh, semua orang Islam, mukmin, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. India, Pakistan, Bangladesh, IPB, Mekah, Madinah. Ada orang tanya ke saya, Gus, guru madrasah, sebetulnya mati di Mekah itu istimewanya apa? Ada ulama wafat di Mekah. Menurut saya kok istimewanya apa, Gus ya? Sebab Abu Jahal juga di sana. Masya Allah, orang kok seperti ini. Abu Lahab juga di sana. Apa bedanya meninggal di Mekah? Karena Abu Lahab juga meninggal. Ya beda. Abu Lahab, Abu Jahal bukan ulama, tapi ini bastotan fil ilmi wal jismi. Alhamdulillah. Kalau orang Jawa, ya,
kopi itu pagi ya. Subhanallah. Wastutan fil ilmi wal jismi. Mohon maaf jamaah tabligh, jamaah dakwah. Kita ini berdakwah. Memang kita diberi arahan dakwah, semua orang mukallaf berdakwah minimal untuk dirinya sendiri. Pertama untuk dirinya. Kata Al-Quran, alaikum anfusakum. Yang kedua, mendakwahi keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang ketiga adalah penduduk setempat, ummal qura, induknya kampung, warga sendiri. Yang berikutnya sekitar daerahnya, wa man haulaha. Yang meningkat lagi kafah seluruhnya. Kan begitu. Tetapi mohon maaf, kami sudah banyak bicarakan dengan para ulama dakwah Pakistan ya, India ya, karena mereka ini saya hormati sebagai sesepuh ulama. Beliau orang-orang saleh. Semua apa yang kurang di antara kita saling menyempurnakan. Apa yang kurang di tengah-tengah saudara kita saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Itu nanti yang bukan ahlinya jangan. Yakni misalnya ya, menyampaikan ayat Al-Quran, kan ini butuhnya bastotan fil ilmi wal jismi. Punya plus, punya potensi, punya kualitas ilmu dan kualitas fisik. Kualitas ilmu dan kualitas fisik. Kualitas fisik kuat, tapi menyampaikan substansi benar, tapi menyampaikan redaksinya salah. Ini juga menjadi masalah. Baca dalilnya salah, menerangkan isinya benar. Baca dalilnya benar, menerangkan isinya salah. Atau baca dalilnya salah, isinya yang disampaikan juga salah. Yang bagus, yang seharusnya baca dalilnya benar, menyampaikan isinya benar. Itu dakwah. Paham ya? Ini penting saya sampaikan. Jadi waktu itu kan dakwah ini terinspirasi dari surat Ibrahim, yaitu setiap rasul diutus tidak ada illa bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Maka begitu dakwah disampaikan, tarjim dengan berbagai bahasa. Sejauh mana kemampuan tarjim ini menerjemahkan dengan bahasa aslinya? Nah, ini dengan kualitas yang berbeda-beda. Ketika menterjemahnya itu, ada yang disampaikan oleh masyaykhnya tidak disampaikan, dia membuat tarjim sendiri. Ada yang dia disampaikan oleh masyaykhnya mungkin, mohon maaf, karena bagaimanapun saya, para ustadz, para kiai, para ulama pasti punya kekurangan, pasti ada lupa, pasti ada kesalahan. Tidak mungkin saya menyampaikan semua sudah benar.
Maka ketika kita menyampaikan salah, pentarjim ini kalau diberi pestotan fil ilmi wal jismi, kelebihan ilmu, dia akan memilih. Mungkin ada masanya yang keterangannya belum sempurna, yang tidak bisa diterjem, karena kalau diterjem nanti membawa pemahaman yang salah. Paham? Contohnya begini. Saya baca dalam sebuah kitab sastra Arab. Ada orang Arab, ulama, kiai mengimami sholat, membaca surat Nun. Ini jisim itu fisik. Jadi kita ini berdakwah harus kualitas ilmu dan fisik. Wastotan fil ilmi wal jismi, perjuangan. Ada orang mengimami sholat, membaca surat Nun, bacanya begini. Waladdallin, amin. Terus dia melanjutkan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Dia lupa, imamnya lupa. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Aku utus Nuh kepada kaumnya. Imamnya sholat lupa. Lupa lanjutannya ayat. Diulangi lagi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Lupa lagi. Imam lupa itu biasanya habis dimarahi istri. Kalau habis dimarahi istri, jangan tergesa-gesa ngimami ya. Nanti error dalam jamaahnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Kiainya lupa, ulamanya gak bisa melanjutkan. Yang belakang mengingatkan, nek Nuh gak gelem golek liyane. Bilang, coba ini terjadi di Arab. Nuh dipanggil-panggil, gak ada, aku utus Nuh pada kaumnya, aku Nuh utus Nuh pada kaumnya. Belakangnya persis teriak, kalau Nuh gak ada yang lain aja lah. Ini ada dalam kitab sastra Arab. Ini yang tarjim lupa, yang lupa masyaykhnya saya lupa, belakangnya ini ngakok no hati. Luar biasa, ini terjadi. Nah, itulah yang perlu kita akui. Bastotan fil ilmi wal jismi. Maka dakwah, sebelum kita mentarjim sahabat kita yang nanti yang tahu agama, alim agama, dia gak bisa bahasa Inggris misalnya, dia bahasa Arab, atau dia menyampaikan dalil-dalil. Ini sebelumnya sudah dikompromikan dulu. Nanti kamu dakwahnya itu intinya apa? Kalau saya menerjemahkan Inggris, itu intinya apa dalam ayat? Supaya kita nanti mentarjim ke bahasa Inggris tidak menyalahi substansi dalil yang disampaikan. Menerjemahkan ke bahasa Cina, ke bahasa Rusia tidak menyalahi substansi sunnah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, oleh Maulana tadi, oleh Bayan tadi, tidak menyalahi. Ini untuk meningkatkan kualitas dakwah. Bastotan fil ilmi wal
najis. Karena ini penting sekali. Saya baca dalam kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kumpulan dawuh-dawuhnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah, Kuba, masih hidup sekarang. Habib Zain, Masya Allah, Masya Allah. Ini kelengkeh. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini di Madinah, masih hidup. Semoga beliau diberi kesehatan. Karena ini termasuk tokoh ulama Sunni dunia yang sekarang hidup di Madinah. Kelahiran Indonesia. Kelahiran Indonesia tapi bermukim di Madinah. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dikumpulkan dawuh-dawuhnya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Saya baca di situ akibat tidak kualitasnya ilmu dan jisim. Kan Rasulullah SAW mengatakan di antara pengobatan Nabi yang bagus adalah jintan hitam, habbah. Ingat-ingat apa? Habbah sauda. Hurufnya apa? Ha, dal, ba, ta. Baknya tasdid. Ha, ba, ta. Habbah sauda. Habbah itu jinten, sauda itu hitam. Sekarang ada yang dibentuk kapsul ya, herbal ya itu ya, jinten hitam. Itu hadis Nabi. Pengobatan Nabi dengan jinten hitam, habbah sauda. Ini salah pemahaman. Dikira pakai iya, bukan ba. Hayyah sauda, ular hitam. Kalau habbah sauda jinten hitam, kalau hayyah sauda ular hitam. Akhirnya orang ini mencari ular hitam. Lihatnya pengobatan Nabi pakai ular hitam kata dia. Karena dengarnya hayyah sauda, bukan habbah sauda. Akhirnya dia mencari ular hitam, dapat malah keracunan, meninggal dunia. Akibat menyampaikannya salah atau dia salah dalam memahami. Waspotan fil ilmi wal jismi. Ini penting sekali. Jadi qada'ilul a'mal, hayatus sahabah. Kalau menginduknya lagi namanya Kanzul Umman. Nah, yang ditulis oleh Muhammad Zakaria tentang waspotan fil ilmi wal jismi, kekuatan fisik. Saya baca di dalam kitab Qada'ilul A'mal dari Muhammad Zakaria yang punya kitab Aujazul Masalik. Di situ ayahnya seorang ulama India, Waliullah Al-Kandahlawi. Waliullah Al-Kandahlawi itu punya abah. Abahnya itu kalau baca tahlil, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 200 kali tanpa nafas. Itu tahlilnya abahnya Waliullah di dalam kitab Fadailul A'mal. Jadi baca la ilaha illallah itu langsung 200 kali satu nafas. Mau dicoba? Minum kopi dulu. Jadi di situ diterangkan dalam kitab Fadailul A'mal
seorang yang kuat fisiknya membaca kalimat la ilaha illallah 200 kali dalam satu nafas. Nah, kita ini enggak, kalau tahlil terlalu lama itu soben ojo iku nek gendi ae wong sawi tahlile kita. Ini kita tahlilnya itu 200 kali dalam satu nafas. Lihat dalam kitab Fadailul Amal. Kita ini pelajari betul ya, Fadailul Amal itu kan saya pelajari. Satu tahlil-tahlilnya itu saya pelajari. Kemudian di dalam kitab Hayatus Sahabah, Umar bin Khattab pernah bersedih sampai menangis. Ada petapa belum Islam ahli ibadah. Dia petapa ahli ibadah tapi belum dapat hidayah Islam. Umar bin Khattab melihat, menangis di dalam kitab Hayatus Sahabah. Karena tapa ini kan jisim, kekuatan fisik. Ibadah kuat seperti itu, sayangnya belum Apa yang disampaikan Umar ketika mengomentari orang ibadahnya kuat tapi belum dapat hidayah? Kata Umar, amilatun nasibah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, cuma amalnya cuma payah saja, gak dapat apa-apa. Karena payah-payah belum dapat hidayah. Itu kata Al-Quran, amilatun nasibah. Umar bin Khattab, amilatun itu beramal, fisiknya, jisimnya berpayah-payah. Nasibatun hanya cuma dapat capek, tidak dapat pahala. Kita jangan sampai berdakwah menyakiti sana, menyakiti sini, menyakiti diri sendiri, atau menyakiti orang lain, atau menyakiti, mohon maaf, kita kan ditafakut, ya kan? Ditafakut. Perlunya apa? Dari mana uang kita? Dari mana sang kita? Jangan sampai sang ini dengan ada kecampuran hak-hak orang lain yang belum kita kembalikan, yang kita belum selesaikan. Ini nanti membawa pengaruh kepada keberkahan dakwah kita. Karena ini jangan sampai amilatun nasibah. Kita bersusah payah beramal cuma dapat capek, pahala enggak, ridho Allah enggak, ridho manusia enggak, ridho Rasulullah SAW juga enggak. Jangan sampai begitu. Amilatun nasibah, kata Umar bin Khattab. Selesai sudah kita bahas ruh, badan, kemudian jasad, kemudian jisim. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada jisim yang berbentuk jamak, ajsam. Itu juga satu kali. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusyubun musannadah. Orang munafik itu jasad, badannya gagah, imannya kering, kurus. Wa idza ra'aitahum, dan apabila saudara melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, saudara akan terkagum dengan kegagahan fisiknya orang munafik. Penampilannya, fisiknya bagus, penampilannya bagus. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka munafik bicara, kamu akan tertarik dengan retorikanya. Tasma' liqaulihim. Tapi mereka munafik, hanya gagah badannya, bagus fisiknya, bagus retorikanya, la ma'nillah, tidak ada faedah di dalamnya.
tidak ada berkah di dalamnya karena tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada keikhlasan, tidak ada kewiraian, tidak ada kesulitan. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Selesai sudah tentang apa itu berbagai isu dakwah sebagai tengah-tengah pidato. Ini bagian pertama, nanti di tengah-tengah itu bagian terakhir. Begini, tadi Gus Bet dalam kunutnya ini mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya. Begini, persoalan Palestina, dakwah, dan jihad. Jihad, dakwah, dan Palestina. Memang ini persoalan rumit karena Yahudi itu sudah dinas tidak akan berhenti bermusuhan dengan kita. Yahudi tidak akan berhenti bermusuhan dengan kita. Dalam tema saya yang saya ulas dari awal dan akhir, apa yang terkait dengan Yahudi kontemporer sekarang ini? Kalau Yahudi yang merampas, menjajah, genosida, ini panitianya Zionis. Tapi ya orang Yahudi ya sama saja. Tapi kelompok Zionis. Bahasa Arabnya Zionis adalah Sohyuni. Sohyunia itu namanya Zionis. Itu khusus orang Yahudi yang memfokuskan genosida Muslim Palestina, genosida rakyat Palestina. Itu inti-intinya orang-orang Zionis. Tapi ya semua Yahudi yang terlibat tetap terlibat, yang enggak ya enggak. Akan tetapi untuk menjajah kita Indonesia, ada orang kelompok lain. Bukan Sohyuni, namanya Masumi. Bukan Masumi ya. Kalau Masumi kan partai politik di Indonesia dulu ya. Masumi. Ini harus diketahui peta dakwahnya nanti. Masuni ini kelompok Yahudi yang dalam daftarnya itu tabel program atau planning tahdir. Karena saya pelajari ada kitab Al-Yahudiyah wal Adyan, satu jilid karya ulama India Al-A'dawi. Siapa? Mustafa atau Al-A'dawi itu siapa? Al-A'dawi itu satu jilid besar. Kemudian saya pelajari sedikit tentang At-Talmud, kitab yang dipakai Yahudi, dan penyesatan mereka telah dikoreksi oleh para ulama dalam 3 jilid namanya At-Talmud. Itu kitab Yahudi. Saya punya At-Talmud, kitabnya orang Yahudi tapi sudah dikoreksi oleh para ulama penyimpangannya. At-Talmud. Ini ada namanya Sohyuni. Sohyuni itu orang Yahudi ingin menghancurkan muslim-muslim dunia atau semua manusia yang bukan Yahudi dengan merusak akhlak. Tapi dia nggak mau melakukan, jadi dia bikin industri judi. Tapi dia nggak judi, karena dia tahu kalau judi nanti akan membuat dia miskin, akan membuat dia bangkrut, akan membuat dia sengsara. Tapi pemeluk agama lain termasuk muslim dipengaruhi judi. Dia nggak mau judi, yang bikin mereka.
Itu bukan Zionis, tapi Zahyun, Masuni. Jadi kadang-kadang orang-orang Muslim ini judi online. Ini terjajah bukan orang Zionis ini. Terjajahnya Yahudi Masuni, bukan Sahyudi. Judi online, pinjaman online. Mohon maaf, jual beli yang ulama tidak menghalalkan sebagian. Mungkin seluruhnya multilateral dan sebagainya. Tidak. Judi online merusak. Pinjaman online juga merusak kalau bahaya sekali. Orang nggak sadar pinjam terus. Ini dirusak, belum lagi industri-industri miras, industri-industri pornografi. Maka salah satu petinggi Kapolri, petinggi Polri datang ke rumah kami bintang 3 kemarin. Saya tidak tahu soal Polri. Yang saya sampaikan adalah apa yang dalam ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Industri miras, industri perjudian, industri pornografi, industri-industri haram, tolong merusak bangsa. Dihentikan, merusak bangsa. Bukan orang awam saja. Ustadz gak sadar itu judi gak sadar. Bukan hanya orang awam. Ini bahaya, ini pengaruh dari Masuni, orang Yahudi Masuni. Berusaha. Nah, sebelum kami akhiri bayan kami, kita ini menyongsong kiamat. Kita ini adalah zaman akhir yang sudah mendekati kiamat. Nanti perang berlanjut terus sampai terpusat di Sungai Efrat, Furat, di mana diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW ada gunung emas di bawahnya, meskipun dengan para penafsir yang berbeda-beda, tapi yang jelas akan terjadi perang dunia, rebut-rebutan di sana, di Sungai Efrat, Syria, 100 tentara, 99 yang mati. 100 pasukan yang hidup cuma 1. Nanti perang terjadi. Al-Isya'ah li Aswati Sa'ad, sebuah ensiklopedi kiamat, 1 jilid, menyampaikan akan terjadi perampokan besar di Ka'bah. Maka Ka'bah besok akan dirampok, dirobohkan, akan diambil emas-emas di bawahnya. Orang mana yang merampok? Saya hanya mengikuti teks hadisnya orang Habasyah, Ethiopia. Dan ini belum terjadi. Begitu Ka'bah dirampok isinya, belum terjadi ini, roboh Ka'bah. Tidak ada Ka'bahnya secara fisik, tapi orang pergi haji tetap, orang tawaf tetap, tapi Ka'bahnya sudah tidak ada. Saya baca lagi Al-Qira li Qasidi Ummil Qura, sebuah kitab Al-Qira li Qasidi Ummil Qura. Pernah beberapa puluh tahun Hajar Aswad diambil di negara lain. Jadi Hajar Aswad itu pernah pindah negara. Ajib, ajib. Hajar Aswad itu pindah negara. Subhanallah. Nah, kita ini dakwah akan menghadapi dunia akhir. Al-harju, maka kita harus bersatu. Saudara kita sesama muslim dengan kekurangan dan kelebihan, kita lihat dia orang iman. Kita lihat dia orang muslim. Kita lihat dia sholat 5 waktu. Kita lihat dia bersyahadat. Kasih
kesaksian Rasulullah SAW yang telah sekian perjuangannya para sahabatnya, kita hanya melanjutkan yang baik-baik karena mereka semua menyontohkan yang baik. Tidak ada yang buruk yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semua contoh baik. Hatta perang antar sahabat, kita jangan niru perangnya. Karena Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu perang umat yang sudah lewat. Ali fil jannah, Ali surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Aisyah fil jannah, Muawiyah fil jannah. Muawiyah min ahli jannah, Ali min ahli jannah. Ada kitab Rijalun Mubasysyarun bil jannah, ada kitab Nisa'un Mubasysyarat bil jannah. 2 jilid. Rijalun Mubasysyarun bil jannah, laki-laki yang dijamin surga 1 jilid. Nisa'un Mubasysyarat bil jannah, perempuan yang dijamin surga 1 jilid. Sudah ada daftarnya semua ahli jannah yang dijamin, yang sudah punya tiket dari Rasulullah SAW dengan izin Allah. Nama-nama kita belum ada. Nama-nama kita belum ada di situ. Ali sudah ada, Muawiyah sudah ada, Aisyah sudah ada, Khadijah sudah ada, Fatimah sudah ada, Hasan Husain sudah ada semua. Nama kita belum ditulis di situ. Dan kita sudah mendekati hari akhir. Maka kita ukhuwah Islamiyah, semoga yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, Maulana Ilyas, berkah semua. Berkah semua. Kita menyapa semua. Bahkan non-muslim, kita nggak boleh menganiaya. Ada kitab namanya Al-Kabair, karya Ad-Dahabi, yang punya kitab Syiarul A'lam Nubala, yang punya kitab Tadhkiratul Huffaz, yang punya kitab Mizanul I'tidal, yang punya kitab Tarikhul Islam 45 jilid. Ada semua di rumah kami kitab-kitab. Ad-Dahabi menulis dalam bukunya kitabnya ada Al-Kabair, khusus Musa besar. Itu ada ulama namanya Syekh Sahal. Kalau di NU, Rais dulu Kiai Sahal Mahfud. Ya ada ya, sebelum Kiai Ma'ruf Amin, bukan Kiai Sahal Mahfud. Ketua MUI se-Indonesia, Rais itu adik kandung ibu saya. Itu sama ibu saya adik kandung, saudara kandung. Kiai Sahal Mahfud paman, dengan saya Pak Ali, yang memimpin NU seluruh Indonesia. Kalau sebelumnya ada Kiai Maksum, itu juga Lasem, sebelah rumah saya. Yang satu, yang dua, yang satu. Sekarang ini yang memimpin NU Kiai Mustafa Ayat, satu desa dengan saya. Istrinya juga satu desa Sodi tadi di Lasem juga. Dulu yang memimpin Kiai Ahmad Siddiq juga Lasem. Ahmad Siddiq itu putranya Kiai Siddiq itu kelahiran Lasem. Ulama ini Syekh Sahal diterangkan dalam kitab Al-Kabair. Itu punya tetangga Yahudi. Tetangganya Yahudi itu rumahnya atas, modelnya tanahnya itu seperti bukit-bukit, seperti Ngalian Semarang, Ngalian, Puncak Bogor dan sebagainya. Rumahnya Syekh Sahal bawah, Yahudi atas. Rumahnya Yahudi ini sapi tanknya bocor. Sapi tank tempat penampungan tinja. Bocornya itu jatuh ke rumahnya Syekh Sahal. Sudah Yahudi, sapi tanknya bocor, jatuhnya ke rumahnya ulama Syekh Sahal. Jadi kalau orang Yahudi jam 12 malam buang berak, jatuh.
kencingnya jatuh jam 1 malam, maghrib jatuh, asar jatuh, jam 4 jatuh, kan tiap hari, tidak ada jamnya. Orang kencing, orang berak kan nggak ada jamnya. Dikosek, dibersihkan, sesal, jatuh lagi dikosek, sesal diam. Padahal Yahudi. Akhirnya saya hal berpikir, nanti kalau saya wafat, yang nunggu rumah ini belum tentu sabarnya seperti saya. Kalau saya sabar, kalau saya sudah wafat ganti orang, orangnya belum tentu sabar, bisa bertengkar ini. Mumpung saya masih hidup, orang Yahudinya dipanggil. Pas kotorannya jatuh di rumahnya Sesal, orang Yahudinya datang, kaget. Aduh, Sesal, kok kotor semua ya? Kencing, kotoran tinja. Dari mana ini Sesal? Ya dari rumahnya dia. Dia nggak tahu itu kalau sapi tengah bocor. Sesal bilang, nyuwun sewu, ini dari rumah kamu. Belum bisa baca subhanallah, belum Islam, belum bisa masya Allah, apalagi Allahu Akbar, belum bisa. Karena belum Islam. Akhirnya ini dari rumah saya, Sesal. Iya. Sejak kapan, Sesal? Ya sudah ada 20 tahun. Kira-kira 20 tahun. Dibersihkan. Ya Allah. Orang Yahudinya ini terpesona dengan kebersihan hati Sesal, dengan bijaksana, aibnya tidak dikeluarkan di tetangga, aibnya Yahudi ini tidak disiar-siarkan ke kanan kiri berpuluh-puluh tahun. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, saya sekeluarga masuk Islam. Ini namanya tablek. Bisa seperti ini. Insya Allahnya itu rencana atau gimana? Insya Allah tetap, tapi tetap. Maka semua saudara, dengan kekurangan apapun, semua saudara. Saya pernah menyampaikan bayan di Kerincing, di Kiai Muhyiddin setelah Kiai Muhyiddin wafat. Saya sampaikan bayan tentang tabliknya seorang ulama sebelum ada jamaah tablik, ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin, kumpulan orang tobat. Saya sampaikan, ada seorang ulama, santrinya 40, lapar semua, tidak ada makanan. Sudah matang belum ini sarapannya ini? Jadi ada ulama punya santri 40, ini saya sampaikan di Kerincing, di pondoknya Kiai Muhyiddin. 40 santri sama Kiai ini lapar semua ulama. Ini dalam kitab Ibnu Qudamah, namanya kitab Tawabin. Terus musyawarah. Ulama ini musyawarah. Belum ada tabligh ini, tapi sudah ada musyawarah. Program musyawarahnya apa? Bolehkah kita mengemis? Karena kita nggak ada makanan, bolehkah kita melakukan mengemis? Kalau boleh, siapa yang ditugaskan? Itu musyawarahnya. Akhirnya musyawarah selesai, dipertimbangkan oleh kiai ulama tadi, karena Al-Quran ada darurat untuk pengemis. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Haqqun lis-sa'ili
hak bagi pengemis. Ada dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sa'il itu pengemis, mahrum itu orang miskin tidak ketahuan. Sudah boleh pengemis, tapi jangan semua. 2 orang saja mewakili kita. Akhirnya berangkat 2 orang mewakili 40. Dia nggak biasa mengemis ini orang, nggak, apalagi proposal, nggak biasa. Apalagi mendoakan pilkada, nggak biasa. Ini orang 40 ini mukhlis, ikhlas semua. Akhirnya berangkat 2 orang ke Baghdad untuk beraksi di Baghdad melakukan mengemis. Sampailah di salah satu praktek dokter Nasrani, dokter Tobi Nasrani. Dia di luar ikut antri pasien, tidak bilang mengemis. Nah, supaya tidak terjadi pengemis, meskipun sudah diizinkan oleh ulamanya, boleh mengemis 2 orang mewakili 40 orang. Akhirnya dipanggil oleh dokter, karena jadwalnya dia periksa. Panggil masuk 2 orang. Sakit apa? Kata dokternya. Dia nggak minta bandeng, nasi goreng, teh hangat, gemblong bakaran. Enggak. Sakit apa? Kata dokter. Coba saya periksa tangannya. 2 orang diperiksa. Sudah, cukup. Asistennya dokter dipanggil oleh dokternya. Asisten, ini pasien 2 ini obatnya 1 daging bakaran. Kata dokternya, 1 daging bakar, manisan sama jajan-jajannya, kue-kue. Oh iya, ini resepnya dokter. Iya, pokoknya ini resep untuk 2 orang ini. Untuk 2 orang ini obatnya, saya masih ingat, daging panggang, kemudian manisan, halwa, kemudian yang satunya madu atau apa ya, atau kalau madu atau roti ya. Ya ini siapkan ya. 2 orang ini terus ngomong, maaf Pak Dokter, 40 pasien loh ini, untuk 40 pasien. Ajib, karena yang lapar berapa orang? 40 orang. Ini saya ceritakan di Pondok Beringin. 40 pasien Pak Dokter. Akhirnya dibawa, disiapkan oleh dokternya makanan untuk 40 orang. 40 porsi berarti ya, 40. Dibawa 2 orang ini pulang ke pondoknya. Berarti ya, markas. Dibawa ke markas. Jadi kalau sekarang markasnya kan dia dibawa ke mana? Ke markas. Tapi nggak sempat minta, nggak minta. Cuma kan ngomong ini yang sakit 40 orang. Akhirnya disiapkan 40 porsi. Setelah dibawa pulang ke ulama pengasuh pondoknya, ma'had, kalau sekarang ma'had, ribat. Dokter Nasrani ini membuntuti dari belakang. Diikuti terus, kemana orang? Nyampe, masuk ke rumahnya ulama, bawa 40 bungkus, ditaruh di depan kiainya. Berarti ini apa? Masyayikh, syeknya. Apa yang dikatakan Syekh? Jangan makan dulu. Karena yang membawa makanan itu kan 2 orang. Mengatakan dokternya Nasrani. Jangan makan dulu. Kita doakan dokter itu mendapatkan kebaikan hidayah dari Allah. Mari kita 40 orang berdoa dulu. Jangan terus, kalau orang Jawa badokan. Begitu daun badokan, wat ya. Jangan dulu. Kita doakan yang ngasih makanan kita, yang bantu kita. Jadi kalau kita dikasih orang, doakan dulu orangnya.
kita doakan dokter ini diberi kebaikan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Di tengah-tengah ulamanya berdoa dengan 40 santrinya tadi, dengan 40 dengan kiainya tadi. Dokternya masuk. Saya masuk Islam, ya. Inilah tabligh. Dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah. Ini kuno, kitab kuno. Ibnu Qudamah ini pemimpin madhab Hanabilah. Al-Mughni Ibni Qudamah. Ada kitab Al-Mughni. Kalau orang-orang apa itu para fuqaha tahu itu. Al-Mughni Ibni Qudamah. Ada kitabnya At-Tawwabin Ibni Qudamah. Jadi dua inspirasi ini, Sahal bin Abdullah Ad-Dustari membawa hidayah, sabab hidayah. Yang satu Yahudi, yang satu membawa sabab hidayah, Dr. Nasr. Ini dua-duanya dengan apa? Dengan kebaikan. Tidak memandang mereka musuh. Memandang mereka ini butuh kita doakan hidayah. Karena belum dapat hidayah. Kita mahasing dengan orang. Maka saya sampaikan, hayatus sahabah, fadailul a'mal, apalagi di wilayah India, Pakistan, itu ulama Sunni, Hanafi, Maturidi. Kalau akidahnya kebanyakan Maturidi, madhabnya Hanafi, orang-orang soleh. Saya tutup mereka semua, tangan mereka saya tutup. Saya ciumi ulama-ulama semua orang soleh. India, Pakistan, Bioban itu ada. Yang itu Syekh Muhammad Ilyas Al-Barabangkawi itu yang punya catatan kaki Hayatus Sahabat, Riyadus Shalihin, orang soleh. Di Pakistan berawin banyak orang soleh. Di India banyak orang soleh. Bioban banyak ulama. Lucknow banyak ulama. Saya ini diutus oleh ayah saya. Waktu itu tahun 90 membawa surat saya. Surat yang kisah Al-Mahfud untuk Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadil, ulama besar Indonesia yang mewakili dunia. Jadi ada ulama kelahiran, ayahnya kelahiran Padang, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadili, itu gurunya, kami pernah dengar ada 28 guru di India. Termasuk kesayangan beliau adalah Taqi Al-Usmani. Pakistan itu ya. Taqi Al-Usmani yang punya syarah Muslim. Syarah Muslim. Itu saya disuruh kisah Mahfud yang memimpin NU se-Indonesia, Pak Reza sendiri. Yum, ini surat tahun 90, saya masih remaja. Sama suratnya dari ayah saya. 2 surat. Saya nggak tahu isinya. Yang jelas mau nagih manuskrip. Karena ada manuskrip asli milik ayah saya dipinjam oleh Syekh Muhammad Yasin di Mekah, belum dikembalikan. Tahun 80, saya tahun 90, 10 tahun kemudian saya diutus ke sana. Saya masih anak-anak, masih remaja. Saya ketemu Syekh Yasin, bawa 2 surat, nagih manuskrip. Gimana saya di depan beliau? Tak berani saya nagih. Beliau ini ulama sepuh. Meskipun itu manuskrip dari ayah saya yang punya, tapi bukan karya ayah saya, karya Syekh Muhammad Mahfud At-Turmusi, ulama Termas, dekat sini, Pacitan. Manuskripnya di rumah saya, dipinjam oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadil. Kalau berhaji dari Nadar, manuskripnya masih di rumah saya sampai sekarang. Begitu di depan saya di bandara, suratnya diperiksa oleh orang-orang Wahabi. Saya lihat muka mereka luar biasa menghormat Syekh Yasin. Syekh Yasin orang Sunni. Mereka menghormat.
ada wibawa. Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki yang polemik dengan Wahabi menulis kitab Mafahim Yajibu an Tusaha, bedah buku pertama di Indonesia saya bedah. Termasuk saya yang pertama bedah buku itu di Indonesia, bedah bukunya di Pondok Sidogiri. Sama saksi sejarah penulisan buku itu Kiai Haji Abdul Mu'izz Bondowoso. Saya bedah. Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki menyebut dalam polemik ilmiah itu lawannya namanya bin Bas dan sebagainya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah. Luar biasa adabnya, luar biasa tata keramanya. Maka Syekh Muhammad itu orang Wahabi takut. Karena bukan hanya ilmunya, tata keramanya, kesantunannya. Saya Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadali, Abul Hasan Ali An-Nadwi, yang punya kitab, apa itu? Masya Allah, saya pernah beli kitab itu, tokoh-tokoh dakwah itu, saya namanya kitabnya. Karyanya Abul Hasan Ali An-Nadwi tentang tokoh-tokoh dakwah itu. Nah, ada berapa puluh tokoh-tokoh dunia, rijalul dakwah, ya, rijalul dakwah. Ada kitab rijalul dakwah, tokoh-tokoh dakwah dunia. Itu di situ masuk Al-Ghazali, masuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masuk di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian siapa? Imam Ghazali, rijalul dakwah. Luar biasa. Ini ternyata kita butuh bastutan fil ilmi wal. Sebagai penutup dari ceramah kami, saya mohon maaf dan doakan panjang umur sehat barokah di husnil amal wa ibadatillah. Doakan kiai-kiai, doakan sehat semua, Gus Bet, Gus Fattah, dan para kiai yang lain, keluarga-keluarga jemaah tabligh semua kita doakan sehat, walafiat, barokah. Yang di Pakistan, yang di India, yang di Bangladesh, yang di Tioban, di seluruh dunia, jemaah dakwah, masyayikh dakwah, semua dibutuhkan. Doakan panjang umur, sehat, barokah. Kita, kata Imam Ghazali, kita mendoakan baik untuk orang lain, ada jawaban, kamu dulu yang diberi sehat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita mendoakan, semoga bapak itu sehat. Ada jawaban dari malaikat, kamu dulu yang diberi sehat. Maka kalau punya warung, sebelahnya warung, doa, ya Allah, semoga yang laris warung sebelah dulu. Berani enggak doa itu? Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah, doakan ulama banyak yang telah meninggal, orang sepuh-sepuh banyak meninggal. Saya hitung-hitung semua. Usairon yang sepuh-sepuh di sini. Siapa? Oh, Tohir gitu. Nur Tohir. Masya Allah. Orang sepuh-sepuh punya yang wafat. Kami berkumpul dengan mereka yang sepuh-sepuh, saya tanyakan, sudah banyak yang wafat. Ulama-ulama banyak wafat. Di NU juga banyak yang wafat. Di Muhammadiyah juga banyak yang wafat. Di Jamaah Tabligh sudah banyak yang wafat. Kita ini yang muda-muda, kita ini yang jangan sampai al-ilmu nurun, ilmu menurun. Al-ilmu nurun itu dua arti, ilmu cahaya dan ilmu menurun. Al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Jangan sampai yang sepuh-sepuh. Jadi kita
akabir yang sepuh-sepuh, lanjutkan yang baik, kesolihannya. Maka diantaranya saya mengingatkan, coba kembali lagi Fadailul Amal dan Riyadhus Shalihin. Saya nanti semua jamaah tabligh semua akan saya sampaikan Riyadhus Shalihin, jangan dilupakan. Kata ini pendiri-pendiri tablighnya itu juga pakai Riyadhus Shalihin. Semua saya kemarin ke rumah kami ada Kiai Alim Fahbudi, ke rumah kami Pak Muslihuddin Ancol, sahabat saya semua orang-orang Ancol, orang-orang Kebun Jeruk, orang-orang Temboro ke rumah kami. Ada rombongan Pak dari jamaah dakwah itu, rombongan para jenderal ke rumah kami, semua saya terima baik. Karena ini punya potensi berdakwah dengan skill yang diberikan Allah kepada masing-masing. Paham ya? Apa yang dia lakukan kita belum tentu bisa. Apa yang kita lakukan dia belum tentu bisa. Maka bisanya kita adalah saling menyempurnakan, saling melengkapi. Itu yang kita bisa. Yang kita bisanya itu saling melengkapi. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, keras mana? Ya keras Umar. Tapi semua dakwah pakai Umar, dah siap. Pakai Abu Bakar semua, dah siap. Ada yang model Abu Bakar dipakai, ada yang model Umar dipakai, ada yang model Ali, Utsman, semua saling melengkapi, semua saling menyempurnakan. Ini yang saya tahu, karena saya belajar ini lama. Saya ngaji masa kecil saya itu sorokan Hayatus Sahabat dengan ayah saya, Kanzul Ummal, Kutubus Sittah, dan beberapa kitab tafsir. Saya per hari 28 pelajaran dengan ayah saya. Dan ayah saya selalu tidak pernah menceritakan aibnya ulama, menceritakan kebaikan-kebaikan orang. Jadi saya biasa ditanamkan cerita baiknya orang. Meskipun saya kadang melanggar cerita yang nggak baik, tapi saya berusaha untuk tidak menyebut nama orang. Ya, tapi itu jarang sekali. Saya evaluasi apa kesalahan saya. Karena dalam Al-Quran saya punya risalah. Nanti pidato terakhir ini. Belum terakhir nanti. Pidato terakhir nanti ini. Saya punya risalah. A'dha'un Nabi fil Quran. Tapi belum saya susun yang baik. Saya meneliti organ-organ Nabi dalam Al-Quran. A'dha'un Nabi fil Quran. Jadi kalau bisa jamaah tabligh yang dokter kita ajak mendiskusikan masalah ayat organ Nabi dalam Al-Quran. Ini penting sekali karena organ paling berharga, paling mulia di seluruh dunia. Disebut beberapa organ Nabi dalam Al-Quran. Saya kumpulkan satu persatu dan saya teliti satu persatu. Ternyata hampir semua sofistik tentang akhlak manusia. Organ-organ Nabi di Quran semua tentang akhlak manusia. Saya contohkan organ Nabi di Quran. Dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah membuka dadamu? Apa dibuka apa? Kalau kita menurut teori at-tafsirul Qur'ani bil Qur'an, Rabbi syrah li sadri. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jadi dalam Quran itu ada syaraha fi'il madhi, ada fi'il mudhari' alam nashrah, ada fi'il amar Rabbi syrah li sadri. Madhi, mudhari', fi'il imperatif kata perintah.
Dibukanya dada, dibuka Islam, dibuka iman, dibuka ilmu, dibuka hidayah, itu namanya dada Rasulullah SAW. Kemudian organ Nabi yang namanya fuad. Fuad itu bisa makna jantung, bisa makna hati. Organ Nabi disebut ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak pernah berbohong apa yang dilihat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Organ hati Nabi. Kemudian organ lidah Nabi. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. Maka sesungguhnya aku mudahkan Al-Quran dengan lidahmu Muhammad SAW untuk memberitakan gembira dengan Al-Quran kepada orang beriman dan memberi peringatan, watundira dan seterusnya. Peringatan pada orang-orang yang belum beriman. Yang beriman beritakan gembira. Lidahmu punya dua tugas Muhammad SAW. Membawa berita gembira pada orang yang sudah baik. Membawa berita-berita ancaman-ancaman Allah kepada orang yang belum baik. Itu lidah Nabi disebut. Ada lidah, ada dada, ada hati. Mata Nabi disebut dalam Al-Quran. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Jangan engkau panjangkan, jangan engkau jujurkan, jangan engkau arahkan kedua matamu kemewahan dunia. Itu kedua mata Nabi dilarang oleh Allah mengawasi, terpesona, melihat posting-posting di hotel, dipasang di status. Jangan pakai mobil mewah di status. Makruh mughalladah bisa haram muntahal jumuk. Jangan. Nabi dilarang kedua matanya untuk terpesona dengan kemewahan dunia. Organ mata. Saya kumpulkan organ-organ Nabi itu. Nah, ini butuh dokter. Kalau saya dengan istri saya enggak ya, karena istri saya dokter. Nanti kalau podcast dengan istri dia, ya bisa saja ya menerangkan anatominya, saya menerangkan tentang sofistiknya dalam Al-Quran, organ-organ Nabi di Al-Quranil Karim. Sebagai penutup, saya menulis sebuah kitab, tapi ini kitab belum saya cetak. Saya mengumpulkan hadis-hadis terakhir dari 50 kitab hadis. Khamsuna kitab, 50 hadis, 50 kitab hadis, saya ambil yang terakhir semua. Dan kemudian saya kasih judul substansi hadis. Yang terakhir saja, karena ini 50. Mau semua? Yang terakhir saya kasih bab begini. Hifdzul Islam wal iman wal ihsan wal wafat alaiha. Menjaga Islam, iman dan ihsan, dan mati dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mati dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Ini babnya, karena ini saya ambil menjaga Islam, menjaga iman, menjaga ihsan. Gimana ini? Hadis Nabi SAW dari kitab terakhir, hadis terakhir di kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Jadi 50 kitab hadis ini ada di rumah semua. 50 ini.
Ada kitab Al-Kamil fi Fa'il Rijal, kemudian ada kitab Al-Mustasfa, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Muntaqa, kemudian kitab Syarhus Sunnah, Al-Musannaf, Musnad Abdul Khumaid, Sunan Sa'id bin Mansur, Nawadir Usul, semua tidak PDF, dalam bentuk fisik. Ada hadis begini, saya tidak melihat ini dhaif atau sahih, saya mengumpulkan hadis-hadis yang terakhir dari kitab-kitab hadis yang pokok, dan saya beri bab. Hadisnya begini, An Safiyah, dari Safiyah, an ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun ngeramal rezeki. Dukun tidak pakai syariat. Kalau ruqyah subuh pakai syariat boleh. Ruqyah pakai hadis Nabi, pakai Al-Quran, tapi jangan ada etikat dukun itu memastikan nasib. Jangan pakai instrumen-instrumen yang tidak dibenarkan oleh sunnah dan merusak akidah. Tapi kalau doa subuh syariah boleh. Ini mendatangi dukun yang bukan syariah. Yas'aluhu an syai', dia bertanya-tanya macam-macam. Akidahnya dijual, ingin jadi DPR ke dukun, ingin jadi menteri ke dukun, ingin jadi rektor ke dukun, ingin jadi ini ke dukun. Dengan menjual akidahnya seolah-olah nasib, dia merasa nasibnya ditentukan oleh arahan dukun itu. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylah, bisa terjadi 40 malam sholatnya nggak diterima. Ya, maka jaga Islam, iman, ihsan, dijaga. Maka ikut doa-doa Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang Riyadus Shalihinnya dipakai oleh masayih pendiri, masayih dakwah, Maulana Ilyas dan sesepuh dakwah, baik India, Pakistan, Bangladesh dan semuanya. Yang sepuh-sepuh pakai Riyadus Shalihin punya kitab Azkar Nawawi. Beli terjemahnya, kitab Azkar Nawawi bahasa Indonesia. Doa-doa Nabi untuk bayar hutang apa, untuk rumah apa, untuk anak apa, untuk keluarga apa, mau tidur digigit ular apa, sakit perut apa, sakit kepala apa, doa dikumpulkan Imam Nawawi dalam Azkar Nawawi. Itu juga dibuat untuk pelengkap dakwah, ya, pelengkap dakwah. Fadailul amal, Riyadus Shalihin dihidupkan lagi. Setuju ya? Riyadus Shalihin, ya. Tinggal jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma qawwina wa hafidh 'anna. Allahumma ighfir dhunubana wastur ujubana. Allahumma aghnina bil ilmi, وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Rabbi inni zalamtu nafsi, Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfirli. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.